Saya merasa senang malam ini bisa silaturahmi di masjid ini. Masjid apa nih Pak? Baitus Salam. Baitus Salam itu artinya rumahnya Allah yang maha memberi keselamatan. Maka mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Salah satu perintah Nabi tentang salam adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tampilkan di sini. Inna salam, sesungguhnya salam itu ismun min asma'illahi ta'ala, termasuk nama-nama Allah Ta'ala. Fa'afshuhu bainakum, maka sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Bukhari sahih. Jadi ini perintah supaya kita kalau saling berjumpa kita mengucapkan apa? Assalamualaikum. Oh, belum muncul. Ini saya ulangi hadisnya gitu. Inna salama, sesungguhnya salam ismun min asma'illahi ta'ala, termasuk nama-nama Allah ta'ala. Fa'afshu bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian. Salam disebarkan ketika kita berjumpa mengucapkan salam. Tujuannya apa? Supaya saling rukun sesama kaum muslimin, saling sayang. Nah, termasuk tadi Bapak Takmir mengatakan, monggo perkenalan sejenak. Ini supaya saling sayang. Berarti saya perlu perkenalan. Nama saya sebenarnya bukan Abu Zaidan, tapi nama saya Muhammad Abdullah. Ini nama yang paling gampang dihafalkan. Karena Nabi kita namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah. Nah, digabungkan antara bapak sama anaknya. Itulah nama saya, Muhammad Abdullah. Kemudian istri baru satu, berarti kurang tiga berarti Pak. Kemudian anaknya baru lima. Anak pertama saya namanya Zaidan, makanya saya disebut Abu Zaidan, bapaknya Zaidan. Nah, maka itulah profil singkat saya. Adapun pesantren saya dulu ketika mondok itu banyak sekali. Di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada, di Jawa Barat ada, banyak. Guru-guru saya banyak, baik dari Arab maupun dari Indonesia banyak. Nah, kemarin Pak Budi itu tanya ke saya, usianya berapa Ustaz? Nah, saya bilang ini rahasia pabrik ini, usianya. Kemudian mungkin ada yang bertanya gelarnya apa? Nah, saya jujur aja, saya nggak ada gelar. Ya sudah, namanya Abu Zaidan, gitu aja. Nggak usah ditambahi gelar-gelar. Nggak ada gelarnya saya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mempelajari insyaallah pada pertemuan kali ini tafsir Al-Qur'an yang dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya urut kita tafsir saja bicara dari surat Al-Fatihah. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Namanya surat apa ini? Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya apa? Pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Karena Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah. Pembukaan itu Fatihah. Tapi surat Fatihah ini namanya banyak. Untuk mengetahui nama-nama dari surat Al-Fatihah, kita perlu buka kitab tafsir. Misalnya kitab Safwatut Tafasir. Ini salah satu kitab tafsir. Di dalam kitab ini
disebutkan tusamma disebut Al-Fatihah. Ini nama pertama, ya, pembuka. Wa ummul kitab disebut induknya Al-Quran. Karena semua Quran ini 30 juz, kalau diringkas itu Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini seperti daftar isi. Kalau kita punya kitab, nah biasanya kan depannya ada daftar isi. Supaya kita tahu isinya apa saja. Itu Al-Fatihah. Disebut juga As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang terulang-ulang. Karena setiap hari dalam sholat kita harus membaca. Satu hari berapa kali kita baca? 17 kali dalam sholat 5 waktu. Disebut Asy-Syafiyah, penyembuh. Karena kalau kita sakit, kemudian kita bacakan Fatihah, kita tiupkan pada tempat sakit, insya Allah disembuhkan oleh Allah. Al-Wafiyah, yang sempurna. Al-Kafiyah, yang cukup. Al-Asas, pondasi. Al-Hamdu, pujian. Ini nama-nama Al-Fatihah. Berarti sudah ada berapa nama ini, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nama. Kata Imam Qurtubi, Al-Fatihah itu lihadhihi surah. Surat ini memiliki isnai asyarasman, 12 nama. Nah, baru disebutkan 8 oleh kitab ini. Berarti masih kurang berapa? Kurang 4. Nah, kita tambahi lagi. Ini ada tadi Ummul Kitab. Bisa juga ditambahi Ummul Quran. Nah, berarti 9. Kemudian di sini ada Asy-Syafiyah. Bisa ditambahi lagi Ar-Ruqyah. Ini nama yang ke-10. Kemudian di sini ada surat apa namanya Alhamdu. Nah, bisa kita tambahi lagi surat As-Salat. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, Asy-Syafiyah, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas, Al-Hamdu, Ar-Ruqyah, As-Salat. Sudah dapat 11, kurang 1. Nah, satunya ini PR. Nanti dicari apa nama lain dari surat Al-Fatihah. Nah, sebenarnya ada hadisnya ya. Mari kita tampilkan hadisnya yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu namanya banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya sahih. Beliau mengatakan, Ummul Quran, induknya Al-Quran, hiya sab'ul mathani, itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Quranul Azim, dan bacaan yang agung. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini berarti nama yang ke-12, Al-Quranul Azim, Quran yang agung. Kenapa surat Al-Fatihah disebut Quran yang agung? Padahal ya semua surat itu ya Quran. Tapi kenapa khusus Fatihah disebut Quran yang agung? Karena Al-Fatihah ini kalau kita baca maka pahalanya lebih banyak daripada surat-surat yang lain. Sama-sama baca 7 ayat. Ini orang 7 ayat. Ini orang 7 ayat. 3 orang semuanya baca 7 ayat. Tapi ini baca Fatihah, ini baca surat Baqarah, ini baca surat Al-Imran. Yang lebih besar pahalanya yang membaca apa? Taunya dari mana? Nah, mari kita tampilkan dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka, maukah saya kasih tahu bi akhiri suratin fil Quran, surat yang paling baik dalam Al-Quran, yaitu surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Hadis riwayat Ahmad. Kata-kata akhyar yang paling baik itu maksudnya adalah yang paling besar pahalanya kalau kita baca. Makanya sebagian ulama itu ada yang suka mengulang-ulang baca Fatihah. Habis subuh duduk di masjid sampai terbit matahari, sholat syuruq atau sholat isyraq. Yang dibaca apa? Fatihah, Fatihah, Fatihah. Diulang sampai 100 kali, 300 kali, 1000 kali. Nah, itu bagus, nggak ada masalah. Karena kita membaca surat yang pahalanya paling besar kalau kita baca. Dalil yang lain, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu Al-Qur'ani." Surat yang paling utama dalam Al-Quran adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis riwayat Hakim, derajatnya hadisnya sahih.
Nah, ini dua dalil kita temukan menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah surat yang paling banyak pahalanya. Karena itu saya pesankan kepada saya sendiri juga kepada semuanya, Bapak Ibu. Mari kita memperbanyak membaca surat Al-Fatihah. Jadi nganggur-nganggur baca Fatihah. Panjenengan dari rumah menuju ke tempat kerja, kan nganggur tadi mulutnya. Nah, baca Fatihah. Nanti selesai tempat kerja jam 4 pulang ke rumah, nganggur mulai itu baca Fatihah. Jadi dari rumah ke tempat kerja baca Fatihah, berapa pahala yang dapat? Padahal satu huruf Quran kita baca, pahalanya berapa? 10 itu minimal. Kita tampilkan dalilnya. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innakum tu'jaruna alaih." Karena kalian diberi pahala kalau baca Quran. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun ashrun. Tetapi alif pahalanya 10 huruf, lamun ashrun, lam pahalanya 10 huruf, mimun ashrun, mim pahalanya 10 huruf. Fatil kasalatun, berarti alif lam mim dapat pahala 30 pahala. Nah, kalau 30 pahala alif lam mim, berarti Al-Fatihah berapa pahala itu? Banyak lagi, nggak bisa dihitung sudah. Ya susah, hitungnya susah. Ya bisa dihitung, susah. Banyak sekali. Nah, maka mari kita memperbanyak apa? Membaca surat Al-Fatihah. Baik, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Mari kita bahas tafsir surat Al-Fatihah, tapi seayat demi seayat. Seayat demi seayat. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini ayat nomor 1. Tapi saya jujur ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan nomor 1 Al-Fatihah itu bukan Bismillah, tapi ini Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, panjenengan ikut pendapat yang mana terserah. Tetapi karena di sini ini Indonesia mazhabnya rata-rata apa? Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu Bismillah ini termasuk ayat pertama. Sehingga kalau kita sholat tidak membaca Bismillah, tidak sah sholatnya. Bismillahnya harus dibaca, meskipun tidak dikeraskan. Yang penting dibaca. Tapi kalau mengikuti mazhab Maliki, nah ini Bismillah ini ayat tidak ada nomornya di sini. Ini 0. Nomor 1 yang mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kalau alhamdulillah ini ayat 1, jadi gimana Fatihah? Tetap 7 ayat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat ke-6 di sini. Baru kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat 7. Nah, maka kalau panjenengan mazhabnya Syafi'i, baca Fatihah dalam sholat wajib pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mazhab Maliki, maka baca Fatihah tanpa Bismillah sudah sah. Indonesia ini rata-rata mazhabnya Syafi'i. Di Maroko itu rata-rata mazhabnya Maliki. Maka di Maroko kalau panjenengan melihat orang-orang tidak baca Bismillah, jangan heran karena mereka adalah mazhabnya Maliki. Nah, saya sendiri kalau sholat itu selalu baca Bismillah. Cuma kalau sholat menjadi imam itu lebih baik Bismillahnya tidak dikeraskan, disirkan. Kalau dikeraskan gimana? Boleh. Dalilnya apa? Nah, mari kita tampilkan dalilnya. Jadi kita ngaji supaya paham dalil semuanya. Saya ingin tampilkan sehingga semuanya bisa membaca hadisnya atau dalilnya. Paling gampang ini kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini kitab hadis yang paling populer di Indonesia dan sudah banyak terjemahnya. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat maka beliau itu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim, tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim.
Kanu mereka itu yusirun, membacanya secara sir. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini Bukhari Muslim. Anan Nabiya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar dan Abu Bakar wa Umar dan Umar semuanya memulai sholat dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin alias Bismillahnya tidak keras. Nah, terus saudara-saudara kita NU kalau Bismillahnya keras, bagaimana? Itu juga benar. Jadi yang tidak keras benar, yang keras juga. Tapi mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang tidak keras, karena Nabi tidak mengeraskan. Lebih sering tidak mengeraskan. Tapi boleh mengeraskan, silakan. Jadi kalau ada imam mengeraskan, jangan dikritik. Bismillah kok keras. Ya biarkan keras, gak apa-apa. Tidak keras juga jangan dikritik. Bismillah orang keras. Enggak apa-apa, bagus, semuanya bagus. Mari kita tampilkan. Dalilnya bahwasanya Bismillah itu boleh apa? Dikeraskan. Ini hadisnya juga sahih. Diriwayatkan oleh Imam Nasai. Diriwayatkan oleh siapa? Imam Nasai. Diriwayatkan oleh Nu'aim bin Mujammir. Dia mengatakan, saya sholat di belakang Abu Hurairah. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru membaca Ummul Quran alias Fatihah. Setelah selesai salam, dia mengatakan, demi Allah, saya ini asbahukum, orang yang paling mirip sholatnya dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengeraskan bismillah itu juga pernah dilakukan Nabi, tapi yang lebih sering itu tidak keras. Ini hadisnya diriwayatkan Imam Nasai dan Ibnu Khuzaimah sahih. Jadi kalau tidak keras, riwayat Bukhari Muslim. Kalau keras, riwayat Nasai. Riwayat Bukhari Muslim lebih sahih daripada riwayat Nasai. Tapi riwayat Nasai juga sahih. Nah, sehingga Muhammadiyah tidak keras, itu benar. NU keras juga benar. Bersaudara, semuanya benar, tidak ada yang salah. Yang salah adalah sholat. Yang salah. Baik, kemudian Bismillahi dengan nama Allah. Kenapa kita memulai dengan Bismillah? Kita memulai dengan Bismillah supaya barokah. Supaya apa, Pak? Barokah. Apa dalilnya supaya barokah kalau dimulai dengan Bismillah? Dalilnya ada dua. Satu dalam Quran, satu dalam hadis. Kita tampilkan dalil dalam Al-Quran. Allah menyebutkan pada surat Ar-Rahman. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha berkah nama pemeliharamu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maksudnya, kalau kita baca bismillah, maka berkah. Maka pengajian begini supaya berkah, baca apa? Bismillah. Minuman ini supaya berkah, baca bismillah. Langsung praktek bismillah. Nah, ini patut ngelak nih, Pak. Asisan bismillah, praktek. Dalil dalam hadis. Mari kita lihat. Kullu amrin dibalin. Setiap perkara yang penting. La yubda'u fihi, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka maka terputus dari berkah. Hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Ruhawi, kata Syekh Albani, derajatnya dhaif. Tapi kata Imam Nawawi, derajatnya sahih. Jadi berselisih pendapat para ulama. Ada yang mengatakan derajatnya sahih, ada yang mengatakan derajatnya dhaif. Kalau benar yang mengatakan derajatnya dhaif, terus gimana? Hadis dhaif kan nggak bisa dijadikan dalil, nggak bisa dijadikan dasar. Maka jawabnya, ini meskipun hadisnya dhaif, tetapi isinya benar karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Mari kita lihat hadis yang lain yang menguatkan bahwa bismillah menyebabkan berkah. Rasulullah bersabda, ama innahu law qala, kalau orang yang makan ini mengucapkan bismillah, lakafakum, pasti makanannya cukup untuk banyak orang.
Nah, berarti kalau makan baca bismillah menjadi apa? Berkah sehingga cukup. Ini yang ngaji banyak sekali, Pak. Termasuk semut-semut nih ikut ngaji nih. Ini pada semangat ini, apa? Yang ikut pengajian ini. Semut-semut pun hadir ini. Enggak apa-apa. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, bahwasanya bismillah menyebabkan dibarokai oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Ijtami'u ala ta'amikum." Kalau makan berjamaah, wadhkuru smallah, bacalah bismillah, yubarik lakum fi. Allah akan berikan berkah pada makanan. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ini banyak sekali dalil menunjukkan bahwa bismillah menyebabkan berkah. Bahkan mohon maaf, suami istri kalau kumpul baca bismillah, maka apa? Berkah. Nih, dalilnya. Nih. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna," kalau seandainya, "ahadakum," masing-masing kalian, "idza arada," jika ingin, "ayat dia ahlah," mengumpuli istri, mengucapkan Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau akan rizkikan kepada kami, maksudnya anak. Maka kalau ditetapkan ada anak lahir, maka pasti setan tidak akan bisa mengganggu anak tadi selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berarti hubungan intim pun kalau dibismillahin jadi berkah. Anaknya jadi anak soleh. Nah, maka ini mestinya dibaca ketika akan melakukan hubungan. Biasanya dibaca apa betul Pak? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bacaannya cuma ini saja. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Gampang. Ada cerita Pak, teman kita di Jogja. Itu dia pamit sama istrinya. Dek, tak rondo sih. Nah, monggo Mas, rondo. Kemudian malam-malam itu ronda belum selesai, suaminya pulang ke rumah. Kemudian ngajak hubungan sama istrinya. Maka istrinya heran, "Oh piye toh cari pamit rondo malah balik ngejak hubungan." Nah, kemudian istrinya seketika dia sudah menyiapkan diri, kemudian dia seperti biasa membaca doa ini. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Baru sampai sini Pak. Tiba-tiba suaminya hilang, celing hilang. Nah, setelah itu subuh-subuh dia cerita sama suaminya, "Loh Mas, dek mau bengi mlebu mak ora nang rondo. Rondonya itu sampai subuh." Nah, maka istrinya cerita, "Tadi itu ada orang seperti kamu masuk kamar ngejak hubungan sama saya. Tapi untungnya saya membaca doa ini, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan." Ternyata hilang. Nah, setan itu berhenti. Hati-hati. Kalau hubungan tanpa bismillah, tanpa doa ini, bisa-bisa bukan istri kita itu, Bu. Atau bisa-bisa bukan suami kita itu, Bu. Hati-hati nih, Bu. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah makna bismillah dengan nama Allah, yaitu supaya berkah. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Kata-kata ini diambil dari kata-kata rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Terus apa bedanya antara Rahman dengan Rahim? Bedanya dua. Satu, Ar-Rahman ini nama khusus untuk Allah. Selain Allah tidak boleh dikasih nama Rahman. Sehingga kalau bapak-bapak ada yang namanya Abdul Rahman, jangan dipanggil Pak Rahman. Tidak boleh. Rahman itu khusus nama Allah. Lalu terus panggilannya gimana? Ya Pak Abdul Rahman. Jangan Pak Rahman. Itu sama dengan namanya Abdullah seperti saya, tapi dipanggil Allah, nggak boleh. Ya Abdullah, Pak Allah, nggak boleh. Allah itu khusus Allah. Ada 3 nama khusus Allah. Allah ini khusus Allah. Ar-Rahman ini khusus Allah. Ar-Rabbu ini khusus Allah. Sehingga tidak boleh kita panggil namanya Rahman, boleh. Dipanggil namanya Allah, nggak boleh. Abdullah ya Abdullah, Rahman ya Rahman. Ini perbedaan pertama. Kalau Ar-Rahim
Ini untuk selain Allah boleh. Jadi misalnya kita punya teman namanya Abdul Rahim, dipanggil Rahim, nggak apa-apa. Kenapa? Ini nama tidak khusus untuk Allah. Dalilnya apa? Silahkan lihat surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah, Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sudah datang seorang rasul dari kalian. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu terhadap orang-orang beriman, orang yang lembut dan sayang. Berarti rahim untuk selain Allah boleh. Tapi kalau rahman enggak. Karena itu hati-hati ini kalau punya teman namanya Pak Abdurrahman, dipanggillah Abdurrahman atau Pak Rahman atau Pak Gusdur. Abdurrahman Wahid itu kan panggilannya Pak Gusdur, itu sudah benar. Kalau dipanggil Pak Gus Rahman nggak boleh. Nah, Rahman itu khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan yang kedua, Ar-Rahman itu maksudnya adalah Allah merahmati semua makhluknya. Mau muslim, mau kafir, semua dikasih rahmat. Tapi kalau Ar-Rahim, ini khusus untuk orang-orang beriman. Besok dikasih rahmat di akhirat. Orang kafir nggak dapat rahmat. Jadi Rahman ini untuk dunia. Rahim ini untuk akhirat. Rahman itu untuk semua orang dikasih rahmat oleh Allah. Rahim hanya orang beriman dikasih rahmat oleh Allah. Dalilnya apa? Mari kita tampilkan dalilnya. Allah mengatakan, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana dan adalah Allah bil mu'minin khusus untuk orang-orang beriman, rahima maha rahim. Jadi rahim itu khusus untuk orang-orang beriman. Surat Al-Ahzab ayat 43. Makanya kalau ada orang kafir mati, itu sudah tidak boleh kita doakan ya Allah rahmatilah dia, enggak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke alam akhirat itu tidak dapat rahmat kecuali orang beriman. Orang kafir enggak dapat rahmat. Kalau seorang anak muslim, bapaknya atau ibunya kafir, bolehkah mendoakan rahmat untuk bapak ibunya? Kalau bapak ibunya masih hidup, mendoakan rahmat boleh. Karena Allah merahmati semua yang masih hidup, baik muslim maupun kafir. Tapi kalau bapak ibunya sudah mati, maka didoakan rahmat, didoakan ampunan, enggak bisa. Tapi kalau masih hidup, nah silahkan. Ya Allah, rahmatilah orang tua saya yang kafir, sehingga masuk Islam, nah, boleh. Enggak ada masalah. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, itulah perbedaan antara apa? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kemudian setelah bismillah Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, pemelihara seluruh alam. Ini menunjukkan bahwa kalau kita memulai sesuatu, maka setelah bismillah mulailah dengan alhamdulillah. Jadi misalnya kalau kita menulis surat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nulis kitab juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Paling bagus begitu. Tapi seandainya bismillah saja sudah cukup. Tapi kalau ditambah Alhamdulillahirabbil alamin lebih bagus. Pahala mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin mendapatkan 30 pahala. Berapa, Bu? 30 pahala. Dalilnya apa? Nah, mari kita tampilkan dalilnya. Salasuna hasanatan. Rasulullah bersabda, man qala, siapa berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, dari dalam hatinya, maka dicatat untuknya salasuna hasanah, 30 pahala. Wa hutta digugurkan darinya salasuna khati'ah, 30 dosa. Enak loh ya. Jadi jadi orang beriman itu serba pena. Baca bismillah berkah, baca alhamdulillah pahala dapat, dosa gugur, serba pena. Makanya kalau kita punya tetangga kafir, nah diajak masuk Islam supaya apa? Dapat enaknya Islam. Serba enak Islam. Gak ada enggak enak Islam.
Kalau kita bersin, disunahkan membaca apa? Alhamdulillah atau Alhamdulillah Rabbil Alamin atau Alhamdulillah ala kulli hal. Pilih salah satu dari tiga. Boleh Alhamdulillah saja, boleh Alhamdulillah Rabbil Alamin, boleh Alhamdulillah ala kulli hal. Panjenengan biasanya yang mana, Pak? Rabbil Alamin. Nah, sudah bagus. Kenapa? Karena pahala 30. Kalau Alhamdulillah tok, ya boleh. Tetapi apa? Pahalanya tidak sampai 30. Tapi kadang-kadang coba pakai ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Ida atau kalau bersin ahadukum salah satu kalian falyaqul hendaklah mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Kemudian orang yang mendengar hendaklah menjawab yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Kemudian yang bersin menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah menunjuki kalian dan memperbaiki kondisi kalian. Nah, coba nanti kalau bersin kita pakai sunnah ini. Alhamdulillahi ala kulli hal. Coba ditirukan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Gampang lagi? Ya, alhamdulillah. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Berarti yang berhak dipuji hanya Allah. Selain Allah itu sebenarnya enggak berhak dipuji. Kenapa? Karena semua selain Allah itu tidak ada yang tetapi semuanya di. Maksudnya apa? Kalau ada orang kaya itu karena dikayakan oleh Allah. Berarti mujinya Allah. Kalau ada orang pinter itu berarti apa? Dipinterkan oleh Allah. Berarti muji Allah yang pinterkan. Maka kalau ada orang pinter kemudian sombong, itu orang bodoh berarti. Kalau orang pinter mestinya tidak sombong, tapi mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Orang kaya sombong, bodoh itu. Kalau orang kaya pinter pasti mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kekayaannya itu dikasih oleh Allah. Kita sholat tahajud dari jam 2 malam sampai jam 4. Kemudian merasa, wah saya ini ahli tahajud. Tetangga-tangga saya nggak ada ya. Semuanya bangun jam 4. Itu orang bodoh kayak begitu. Kalau orang pinter pasti mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Karena Allah ngasih kita taufik. Ditaufiki oleh Allah sehingga mau sholat tahajud. Orang sedekah itu jangan sombong, tapi hendaklah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sedekah itu dikasih taufik oleh Allah sehingga mau sedekah. Kalau nggak dikasih taufik nggak bakal sedekah. Nggak dikasih taufik nggak bakal sholat tahajud. Nggak dikasih taufik nggak bakal datang pengajian. Nggak dikasih taufik nggak bakal baca Quran. Semua itu dari Allah. Maka sebenarnya dari ayat ini, Alhamdulillahirabbil alamin, ini sudah cukup jadi pelajaran untuk manusia jangan sombong. Semua itu, pujian itu yang berhak hanya Allah. Kita nggak berhak sama sekali. Maka saya teringat perkataan Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Ketika dia paham bahasa semut. Dia mengatakan, ya, Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Kami telah memberi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Wa qala, keduanya mengatakan, Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi mengucapkan Alhamdulillah ini Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kenapa? Sudah dikasih ilmu oleh Allah. Kemudian Nabi Sulaiman ketemu dengan semut. Semut-semutnya ini mengatakan, jangan di sini, nanti bisa terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Maka Nabi Sulaiman karena paham, fatabassama, dia tersenyum. Lalu mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, berilah saya ilham untuk bisa mensyukuri nikmat. Jadi dia bisa paham bahasa semut itu ingatnya sama Allah. Ini yang bikin saya paham ini Allah. Ya enggak sombong. Maka kalau kita melakukan apapun amalan jangan apa? Sombong. Tapi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah itu adalah Rabbil Alamin, pemelihara seluruh alam. Alam itu apa? Alam itu semua selain Allah itu alam. Jin itu alam, binatang itu alam, malaikat itu alam, manusia itu alam, pohon itu alam. Jadi alam pohon, alam jin, alam manusia, alam malaikat, semua alam. Nah, yang menciptakan itu adalah Allah, Rabbul Alamin, pemelihara semua ini Allah. Maka yang ada itu cuma dua. Satu Allah, yaitu Khalik pencipta. Dua, makhluk atau alam. Semua selain Allah itu namanya alam atau makhluk. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tafsir singkat untuk dua ayat dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun ayat-ayat berikutnya insyaallah kita bicarakan pada waktu yang lain. Sengaja sisa waktu saya buka untuk soal jawab. Barangkali ada perkara-perkara yang belum dipaham dari penjelasan saya atau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain tentang fikih, dipersilahkan. Monggo, Pak. Berdoa. Apakah berdoa singkat bisa dengan Alhamdulillahirabbil alamin? Saya jawab dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Afdhalul dzikri, zikir paling utama, la ilaha illallah. Wa afdhalud doa, doa paling utama, alhamdulillah." Hadis riwayat Tirmizi. Berarti menunjukkan alhamdulillah cukup sebagai doa. Muncul pertanyaan, loh, doa itu kan minta. Alhamdulillah kan tidak minta, tapi muji kan? Lah alhamdulillah kok disebut doa gimana? Nah, jawabannya dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti akan saya tambah nikmat padamu. Berarti kalau kita mengatakan alhamdulillah, seolah-olah kita minta kepada Allah, ya Allah tambahkanlah nikmat. Maka nanti panjenengan kalau pulang ke rumah, masuk rumah, ucapkan apa? Alhamdulillah. Lihat istrinya, alhamdulillah di bojo siji. Insya Allah akan ditambah oleh Allah. Bukan tambah istri loh, bukan. Tambah nikmat, tambah nikmat. Istrinya tambah sehat, tambah solehah. Ya tambah istri juga boleh, tapi nanti ibu-ibu nggak mau ngaji lagi sama saya nanti. Wah, Ustaz kayak rampena. Cukup lagi? Cukup? Ada lagi pembahasan? Monggo. Sambil dinikmati kalau ada makanan, monggo monggo. Ibu-ibu ada pertanyaan? Di sini biasanya tidak dibuka pertanyaan tuh Pak pengajiannya. Betul. Oh, makanya tidak banyak yang bertanya. Saya Saya paling senang itu kalau ada pertanyaan sehingga apa pengajiannya hidup. Kemudian pertanyaan itu juga menyebabkan saya mengingat-ingat ilmu yang sudah saya ketahui. Kalau nggak ada yang bertanya nanti ilmunya hilang. Tapi kalau ditanya seperti Pak Budi tadi tanya, saya jadi teringat satu hadis Nabi. Coba kalau nggak pernah ditanya, ya hadis-hadis itu jadi lupa semuanya. Monggo Pak silakan. Di dalam WC bolehkah baca basmalah? Boleh, yang penting tidak di tempat kita buang hajat. Misalnya kamar mandi itu kan luas sekali Pak di situ. Nah, kita buang hajat kan di klosetnya itu. Nah, di klosetnya jangan baca bismillah. Tapi kalau sudah pindah dari klosetnya, silahkan baca bismillah, nggak apa-apa. Misalnya habis dari kloset, kemudian kita geser untuk berwudu di dalam kamar mandi. Nah, wudu dimulai dengan apa? Bismillah, nggak apa-apa. Tapi kalau pas di kloset, jangan. Karena kloset itu tempat buang hajat, buang kotoran. Nggak pantas kita zikir sama Allah di tempat apa? Buang kotoran. Apalagi sambil ngeden. Bismillah. Oh itu nggak boleh.
nggak sopan. Ini kok sudah alarm apa sudah masuk isya? Sudah. Ini. Nah, sudah. Kalau sudah, oh monggo, monggo Pak. Oke. Ketika corona tidak ada salam-salaman setelah sholat lagi. Apakah ada kewajiban? Malah sebenarnya Nabi tidak pernah mengajarkan salam-salaman setelah sholat. Sehingga salam-salaman setelah sholat itu lebih baik tidak dilakukan. Dilakukannya bagaimana? Pas ketemu itu salaman. Jadi misalnya panjenengan masuk masjid ketemu, assalamualaikum. Nah itu yang bagus. Atau pas pulang ketemu, assalamualaikum. Tapi kalau selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah itu sebenarnya Nabi tidak pernah mengajarkan salam, salam nggak pernah. Sehingga saya kalau habis sholat nggak pernah salam-salaman. Tapi kalau ada orang ngajak salaman ya tetap saya kasih, nggak apa-apa. Tetapi lebih bagusnya tidak salam-salaman. Nabi kalau sudah salam dari sholat itu sibuk mengucapkan astagfirullah, mengucapkan zikir, kemudian berdoa. Nah, karena sibuk maka tidak sempat untuk apa? Salam-salam. Cukup baik. Nah, sehingga nggak usah salam-salaman lebih bagus. Baik, mungkin karena sudah waktunya habis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.